Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Bapak berharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu ya nak. Ada Atika, ada Olivia, ada Raka, ada Kartika, ada Nila. Semua sudah bergabung di Zoom meeting ya. Ya. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya nak. Untuk itu, Bapak minta tolong kepada ketua kelas memimpin doa pada hari ini. Silahkan Nak Nilam Kartika Salim untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Nilam. Nah, anak-anak masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih, Pak. Kemarin kita belajar tentang apa, Olivia? Tentang struktur dan kaidah teks eksposisi. Kita belajar tentang struktur dan kaidah teks eksposisi. Nah, sekarang ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Tahu Pak? Saya, Pak, Ya, silahkan Atika. belajar cara menyajikan atau menulis teks eksposisi. Baik, hari ini kita akan belajar cara menyajikan atau menulis teks eksposisi. Baik, sebelum belajar, kita latihan fokus dulu ya. Ketika Bapak bilang kelas 81, kalian menjawab baik, cerdas, kreatif. Bisa ya diikutin? Bisa Pak? Ya, 81. Baik. Cerdas, kreatif. Nah, kemudian kompetensi dasar yang akan kita pelajari menyajikan gagasan, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menyajikan gagasan, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel populer secara tertulis. Bapak berharap anak-anak tetap belajar dengan semangat dan mencoba mencari sinyal atau jaringan internet yang kuat di sekitar rumah agar tidak terputus ya. Nah, kemarin Bapak ada memberikan beberapa teks untuk kalian baca di rumah sebagai persiapan pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah dibaca? Sudah. Sudah. Nah, Pak. apa pendapat kalian terhadap teks yang kalian baca? Saya Saya, Pak. Ya, silahkan Nilam. Teks tersebut memaparkan tentang pentingnya peringatan Hari Pahlawan. Bagus Nilam, ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Kartika Dwi. Pendapat saya, peringatan Hari Pahlawan dapat dijadikan momentum untuk introspeksi diri. Baik, terima kasih Kartika Dwi. Selanjutnya, apakah kalian tahu jenis teks yang kalian baca itu jenis teks apa sih? Saya, Pak. Ya, silahkan Olivia. Teks eksposisi. Teks- Karena teks tersebut memaparkan informasi dengan disertai argumen atau pendapat. Bagus. Kemudian, dari teks yang kalian baca, dikatakan bahwa itu adalah teks eksposisi. Nah, struktur teksnya bagaimana? Saya, Pak. Bagaimana Nilam? Ada tesis, ada rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Ada tesis, rangkaian argumen, ada penegasan ulang. Bagus. Silakan kita tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Quizzes ya. Sudah bergabung di aplikasi Quizzes yang sudah Bapak share link ya. Sudah Pak? Ya. Kita mulai ya. Baik, terima kasih kepada Eva, Kartika, dan Nilam. Kita kembali ke materi kita. Silakan anak-anakku sekalian membuat kelompok secara berpasangan. Kalian cermati teks yang akan Bapak bagikan berikut. Tolong bacakan Olivia.
Yang lain silahkan sambil berdiskusi mencermati contoh model teks berikut ini ya. Mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Dengan hadirnya kandungan tersebut, maka sabun juga efektif untuk membunuh virus corona atau COVID-19. Dari strukturnya ini termasuk struktur apa, Reva? Masuk dalam Tesis. tesis ya. Selanjutnya ya. Ada yang tahu ini strukturnya apa? Silahkan angkat tangan. Saya Pak, Ya, silakan Atika. rangkaian argumen. Isinya teks tersebut berisi Pendapat. Dari semua ini struktur teksnya berarti apa? Yang pertama, satu, ya silakan. Pertama, Tesis. tesis. Baik, terima kasih. Nilam, yang lain. Rangkaian pendapat atau argumen. Siapa? Atika? Ya, yang kedua, rangkaian pendapat atau argumen. Baik, yang lain. Penegasan ulang. Ya, jadi struktur dari teks tadi ada tesis, ada rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Nah, anak-anak, sebelum lanjut terhadap teks tadi ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan Olivia. Apakah boleh struktur teksnya dibalik, Pak? Misalnya begini, Bapak kasih contoh. Dimas, kalau pakai sepatu itu kaos kaki dulu atau sepatu dulu? Kaos kaki dulu. Nah, kalau sepatu duluan bisa nggak pakai kaos kakinya? Bisa. Nggak bisa. Berarti struktur teks itu harus dari tesis, kemudian rangkaian argumen dan penegasan ulang. Jadi isu itu atau masalahnya diletakkan di bagian awal, baru kemudian diikuti dengan rangkaian argumen penjelas, kemudian diikuti dengan penegasan ulang. Masih ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, silahkan Nilam. pada rangkaian argumen apakah berisi kalimat pendapat saja? Ada yang mau bantu Bapak menjawab? Ya Pak, jadi di rangkaian argumen itu isinya cuman argumen-argumen atau pendapat aja. Jadi di rangkaian argumen itu memang berisi argumen atau pendapat saja. Namun pendapat tersebut harus diikuti dengan data dan fakta. Sekarang kita masuk langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Bagaimana menyusun teks eksposisi? Langkah-langkah menyusun teks eksposisi. 1. Menentukan topik. 2. Memilih data yang sesuai dengan tema. Selain kalian harus tahu terlebih dahulu strukturnya, kalian juga harus menentukan topiknya. Apakah tentang lingkungan alam, tentang sosial, tentang budaya, atau tentang politik. Nah, sekarang Bapak ada membagikan di LKPD gambar dan tugas ya. Silahkan buka Google Classroom-nya. Silahkan urutkan gambar menjadi sebuah kerangka teks, lalu buatlah teks eksposisi berdasarkan kerangka gambar tersebut. Tugasnya di Google Classroom, silahkan dibuka. Mohon selama mengerjakan kameranya tetap diaktifkan ya. Bapak kasih waktu 10-15 menit cukup? Cukup ya. Ya, silahkan kalian kerjakan tugasnya ya. Baik, sambil kalian mengerjakan, kita akan lihat gambarnya ya. Urutkan gambar berikut. Yang tepat urutan gambarnya yang nomor berapa? 2. Nanti juga mengetikkan paragraf satunya di kolom chatting pada Zoom meeting ya. Sudah ada yang selesai? Dikit lagi Pak. Ya baik, silakan dilanjut. Baik, yang sudah, siapa? Kartika sudah? Nah, siapa lagi yang sudah selain Kartika? Saya Pak. Ya, silakan. Untuk yang belum selesai maupun yang sudah selesai, pulpennya diletakkan dulu. Ya, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ikutin, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Bapak minta tolong Kartika Dwi dulu ya. Kartika Dwi, bisa ditampilkan hasil kerjanya? Judulnya adalah menjaga pelestarian hutan dengan cara reboisasi. Pada gambar nomor 1 ada struktur teks yaitu teks. Sedangkan kerangka teksnya yaitu
melakukan upaya reboisasi. Paragraf nomor 1, Indonesia termasuk hutan terluas nomor 9 pada tahun 2019. Namun setiap tahunnya hutan terus mengalami kerusakan. Dampak ini akan sangat berpengaruh besar terhadap makhluk hidup, terutama hewan liar yang terancam kepunahannya. Sebab itu, perlu dilakukan upaya peningkatan fungsi hutan dengan cara reboisasi. Ya, baik ya. Terima kasih. Bagus ya, Kartika Dwi. Bapak akan mengkoreksi beberapa hal terkait dengan tulisan ya untuk anak-anakku yang lainnya juga. Untuk menulis judul, kemudian untuk penggunaan bahasa Indonesia, mohon tulisannya jangan disingkat-singkat seperti ini. DGN ini ya dengan ya, tulis aja biasa dengan ya. Mungkin karena ini cepat-cepat tadi ya. Ya, Pak. Ya, kemudian untuk menulis judul, huruf awalnya itu semua menggunakan huruf kapital. Ya, bagus sekali Kartika Dwi ya. Kita beri aplaus dulu untuk Kartika Dwi. Menurut Nilam bagaimana? Yang kedua. Babak kedua, struktur teks, rangkaian argumen. Dengan manusia harus berdampingan dengan alam. Kesadaran individu kunci melestarikan alam. Uraiannya, manusia diciptakan oleh pencipta untuk dapat hidup berdampingan dengan alam. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang mampu menjaga kelestarian hutan kecuali manusia. Namun kenyataan tersebut berbanding terbalik dengan faktanya selama ini. Dikit sekali manusia yang peduli dengan hutan. Terbukti dengan kasus penebangan secara liar, pembakaran secara liar, dan masih banyak lagi. Kesadaran individu kunci utama melestarikan hutan. Jika hutan rusak, maka bencana akan datang, diantaranya banjir dan tanah longsor. Ya, baik, terima kasih Nilam. Nah, di sini di kolom chat, coba kasih lebar. Di kolom chat nomor 1 ini Repa mengatakan struktur teksnya tesis, rangkanya ya sama ya, perlunya upaya reboisasi karena tadi gambarnya adalah hutan yang gundul ya. Terima kasih Repa. Pembelajaran kita hari ini. Untuk menyajikan teks eksposisi, kita harus tahu struktur dan kemudian melaksanakan langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Baik, jadi kesimpulannya tadi adalah untuk menyusun sebuah teks eksposisi kita harus memperhatikan strukturnya, kemudian kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Nah, dari pembelajaran tadi manfaat apa yang kira-kira dapat kalian ambil? Ya, silahkan Atika. Dapat memudahkan memahami informasi. Dapat menyampaikan ide dan pendapat dengan menulis teks eksposisi. Bagus, ya terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya masih ada hubungannya terkait dengan materi kita hari ini, yaitu menyampaikan gagasan atau pendapat kepada orang lain. Jadi materi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membuat atau menyusun sebuah gagasan dalam bentuk puisi. Nah, temanya nanti indahnya berpuisi. Silahkan anak-anakku sekalian belajar di rumah tentang indahnya berpuisi ya. Baik, terima kasih pembelajaran Bapak hari ini. Bapak rasa sudah cukup. Bapak berharap kalian selalu belajar di rumah dengan rajin dan selalu patuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Demikian pembelajaran Bapak hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.